Kalau kita ngobrol soal negara nih, tapi pengelolaan keuangan negara nih Pak. Karena kan Bapak pengusaha sukses nih, jadi bisa ngasih insight. Pak, apalagi yang bisa dilakukan sama perguruan-perguruan tinggi negeri ini Pak, supaya jangan sampai nambah buat dapat duit itu naikin biaya kuliah. Heboh uang kuliah yang naik tinggi. Menjadi pengajar di situ mesti punya sense of business, supaya menerjemahkan PTNBH itu beda, servisnya kepada mahasiswa itu seperti apa. Kepala desa datang ke Bapak, kira-kira saya buat apa ya duit dari 1 miliaran sekarang? Jadi kayak harus nanya kalau ke Irwan saya Hidayat nih kayaknya. Tak beliin apartemen. Apa kabar Pak Irwan? Baik-baik. Baik sekali, di usia 77 tahun masih sangat aktif Ya. mengikuti berbagai perkembangan. Ya. Makanya ya Pak, saya tuh sebenarnya mikir-mikir gini, kan ada beberapa sebenarnya saya mau ngajak Pak Irwan ini ngobrol apa ya? Kalau ngobrol jamu kayaknya jagoannya emang nomor 1 Pak Irwan. Ngobrol soal usaha jagoannya Pak Irwan, marketing apalagi. Jadi saya mikir gini, kayaknya kalau kita ngobrol soal negara nih, tapi pengelolaan keuangan negara nih Pak. Jadi ada beberapa hari ini kayaknya ada beberapa institusi tuh Pak, termasuk nanti saya mau ngomong soal perguruan tinggi, terus juga desa-desa itu dikasih anggaran sama negara, tapi harapannya mereka bisa secara mandiri mengelola uang itu. Nah saya mikir-mikir nih kira-kira ngobrol sama siapa ya supaya bisa dapat insight ya Pak. Karena kan Bapak pengusaha sukses nih, jadi bisa ngasih insight kepada mereka yang dikasih uang sama negara, ada modalnya tapi harus mandiri bisa menghasilkan uang juga gitu Pak. Jadi kita bahas berkenan ya Pak, saya tanya soal perguruan tinggi nih. Bapak juga ini kan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang. Iya. Bener ya? Iya. Jadi sedikit banyak tahu lah ya soal perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum sekarang, yang diminta sama negara, dikasih dananya tapi kemudian juga bisa mengelola keuangan secara mandiri Pak. Ya. Salah satu adalah penelitian yang berhubungan ya sama Research perguruan ya? tinggi, riset. Nah, riset sesuatu yang bisa patennya nanti dijual ke pengusaha gitu. Tapi di riset ini yang paling sulit idenya. Idenya? Iya dong, idenya apa yang mau diriset. Terus kemudian apa yang bisa dijual di riset itu. Nah, saya juga beberapa kali ditanya, Pak, bagaimana kalau mengembangkan ini penelitian tentang jamu gitu. Saya rasa jamu itu kalau ide saya. Udah ada perguruan tinggi yang ke Bapak? Ini salah satu di MWA atau di UNESCO. Oh iya betul. Itu salah satunya bagaimana mengembangkan riset tentang bahan baku obat jamu. Biasanya mereka itu risetnya tentang produk untuk mengobati sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau menurut saya mereka mesti masuk ke bahan baku. Bahan baku itu kan cuma 350 jenis yang boleh digunakan di negeri ini. Padahal kekayaannya 28.000 jenis tanaman. Nah, yang pertama ke bahan baku. Jadi gak hanya research gitu ya? Tapi riset, menemukan bahan baku ini untuk apa. Tapi dari semua riset itu yang paling penting gagasan. Idenya, kalau idenya cemerlang, risetnya itu ya pasti nanti ada hasilnya lah. Tapi mau apa? Dengan tanaman obat itu mau apa? Apa yang mau diriset itu yang paling penting. Sebab seperti kayak di tempat saya ya, saya bilang alat-alat ini cuman menyumbang 20%. Alat apa nih yang di pabrik? Alat-alat lab. Oke, laboratorium. Dan yang 80%, mungkin yang 70% adalah gagasan. Apa yang mau diteliti? Ya kalau ditelitinya sesuatu yang hebat, yang sangat berguna, misalnya gini deh, kalau tempat saya ya, saya berusaha meneliti daun stevia. Daun stevia itu manis, pengganti gula, ya, menyehatkan, tapi juga ini. Gak memicu diabetes gitu? Rasanya ada rasa bitternya, pahit. Oh gitu. Di aftertaste-nya. Nah, biasanya diproses, dibuat bagaimana menghilangkan rasa. Itu aja juga tidak bagus. Masih pahit. Nah, coba aja kalau idenya meneliti di hulu. Bagaimana menciptakan pohon stevia yang kalau dimasukin di teh, nggak usah diproses ya. Terus jadi gula. Rasanya persis gula.
idenya bagus. Idenya Tapi bagus. bisa apa enggak? Loh, tapi kebanyakan kalau punya ide bagus biasanya berhasil. Nah, ide bagus Karena dari coba nanti orang minum untuk manis nggak usah beli kemana-mana, nanem aja di pot, daun stevia iya dimasukin. juga ya. gitu. Urban farming lah sekarang Pak Iya, ininya. Urban iya. farming. Kita nanam di depan rumah, kita bisa Nah, gunain seperti gitu. itu. Oh. Idenya yang paling penting, bukan penelitiannya. Hmm. Idenya yang penting. Idenya bisa digunakan nggak applicable ya gitu ya. Ya betul. Nah, tapi banyak juga sekarang Pak gara-gara ini beberapa perguruan tinggi kan sudah diubah statusnya jadi PTNBH itu Pak. Jadi kalau kayak di Universitas Hasanuddin katakanlah, jadinya mereka membangun aset Pak. Buat aset, jadi ada misalnya karena setiap tahun itu wisudawannya itu kan banyak banget Pak, ribuan kan. Akhirnya terpikir oleh manajemen misalnya, ya kita buat hotel aja. Hotel untuk yang memang segmen marketnya adalah orang tua yang dari luar kota, harus harus wisuda menunggui hadir di wisuda anaknya, kemudian bikin itu loh Pak, usaha makeup artis karena memang harus makeup biasanya di saat kuliah. Jadi sekarang tuh perguruan-perguruan tinggi itu kemudian mengembangkan berbagai bisnis model Pak. Ya menurut saya itu yang salah satu yang paling tepat karena kalau bangun hotel kan asetnya ndak hilang. Oh gitu ya? Iya dong. Saya sendiri Punya hotel tentrem kan? ya saya sebagai pengusaha punya uang, kami berbisnis udang, berbisnis macam-macam gitu ya, juga rugi. Oh, Dan ya? yang ndak rugi apa? Aset manajemen. Oh. Atau kalau di universitas itu kan misalnya studennya kan 50 ribuan. Ya kira-kira yang negeri-negeri itu. Itu bisa membuat promosi di sekitar situ kerjasama dengan pengusaha. Kita mesti bayar. Misalnya Itu kan Pak, misalnya ada brand yang mau datang ya ke ada sana. brand dipasang-pasang aja brand di situ. Toh udah ada audiensnya, ya itu adalah mahasiswa sendiri ya. Iya. Tapi biasanya kalau ada saya juga mau pasang. Di universitas mana, oh saya pasang brand saya. Ada biayanya dipasang-pasang seperti kalau orang pasang iklan itu. Karena istilahnya target marketnya udah ada lah ya Pak ya. Iya. Yaitu para mahasiswa sendiri dan Civitas Akademika di situ ya. Ya itu masukin uang yang pasti ndak rugi. Tapi pilihan belakangan Pak, ada juga kemudian yang menduga bahwa gara-gara PTNBH ini kemudian biaya kuliah ini dinaikin gitu. Kemarin kan mungkin Bapak sempat ikut UKT Pak, biaya kuliah itu naik drastis, jadi banyak sekali yang protes. Menurut Bapak sebenarnya perguruan tinggi dengan berbagai aset yang dimiliki, kalau orang pintar kan nggak kurang Pak di perguruan tinggi ya enggak? Profesornya kan banyak. Ya kalau Itu salah satu pilihan yang semua kalau naik pasti protes. Ya semua kalau pergi ke toko pasti dia bilang kok mahal meskipun belum ngecek sebelahnya. iya Ya juga kan sih gitu. Pak. Tapi kalau menurut saya yang harus dipikirkan adalah servisnya kepada mahasiswa itu seperti apa. Jadi mahasiswa itu harus sebagai salah satu stakeholder itu harus tempat duduknya harus bagus. Ruang kelasnya bersih lah Pak Bersih. ya, nyaman ya. Terus WC kamar mandinya harus dibersihkan terus. Kayak hotel bintang 3 lah. Nggak usah bintang 5. Hotel bintang 3. Itu yang mesti dihituin. Diperhatikan adalah kenyamanan mahasiswa. Kalau mahasiswanya nyaman, misalnya gini, ada 12.000 satu tahun mata pelajaran baru menerima 10.000 orang. Ya. Yang daftar 100.000. Kan sebenarnya dia mikir, ya ngapain gua bagus-bagus. Udah banyak yang minat kok. Iya, kan orang begitu 1 kan? banding 10. Mestinya cita-citanya itu 1 banding 500. Nah gitu. Jadi berlomba-lomba menjadi pilihan utama. Kalau soal harga, itu nanti menurut saya, kalau memang enak, orang rela kok bayar. Tapi pelayanan dan fasilitas yang diberikan fasilitasnya masuk itu akal dulu nggak gitu. yang mesti. Padahal kan pemerintah sudah memberi dana yang meskipun tidak berlebih, tapi sebenarnya sudah bisa running. Kan beda sama perguruan tinggi swasta yang nggak didanain. Ya, cari uang sendiri, modalnya sendiri. Loh ya, sekarang kita bandingin perguruan tinggi swasta. Ya kan bisa diminati, orang rela bayar mahal. Kenapa orang rela bayar mahal? Fasilitasnya Iya. lebih baik. Tapi belum tentu. Banyak yang kecil-kecil, yang kecil-kecil awalnya, tapi sekarang jadi gede. Ya toh diminati, orang rela bayar mahal di situ. Nah, kalau menurut saya
bukan berbisnis ya, tapi ini loh, semua yang menjadi pengajar di situ mesti punya sense of business yang baik, supaya nanti menerjemahkan PTNBH itu beda. Nggak salah kaprah gitu Ya, ya. maksudnya, wah ini harus berbisnis. Oh, menurut Bapak nggak harus gitu banget gitu ya? Loh, ya berbisnis, penelitian atau bisnisnya. Kedua, memanfaatkan mahasiswa yang banyak. Itu kan captive market, captive market yang sudah ada. Menjual tempat-tempat itu untuk promosi, itu kan sudah pasti nggak rugi. Terus berbisnis aset management, bangun asrama yang bagus, ya, bangun aula, ballroom, aula yang bagus. Ya harganya awalnya mungkin murah ya, tapi kalau nanti suatu hari negeri ini GDP-nya meningkat, kemudian yang kepengen masuk di asrama itu, misalnya karena murah ya, itu berjubel kan bisa dinaikin, gitu. Jadi soal uang itu mesti datang belakangan. Oh gitu ya? Iya. Filosofinya gitu? Iya ya, pokoknya yang penting kalau saya kan, kalau berusaha kan pertama bisa rugi, bisa bangkrut. Yang kedua, ada risiko begitu. ada risiko dari pemasukan, nanti ada utang bank, ada bunga deposito yang diperhitungkan. Kalau ini kan enggak ada. Jadi kalau menurut saya ya harusnya bisa lebih lugas ya. Dibandingin swasta. Tapi kan saya kalau ditanya, Pak ini uang buat apa Pak? Saya sendiri juga nggak ngerti. Loh, ya, saya ditanya, ini uangnya buat apa Pak? Supaya menguntungkan. Oh saya juga sering rugi. Lah berbisnis itu kan mesti ada resiko rugi. Tapi kalau sudah pasti dapat uang, kemudian punya tanah, punya aset manajemen, bangun hotel, bangun semua. Saya enggak tahu aturannya yang boleh apa enggak ya. Tapi minimal bidang usaha apa aja gitu ya. Terus kalau penelitian, setuju sekali saya. Tapi yang penting bukan menelitinya. Apa ide penelitiannya? Apakah itu bisa dipakai sama industri enggak gitu ya Pak? Benar. Menjual apa enggak Iya. gitu ya? Seandainya enggak bisa dipakai, tapi kan minimal sumbangan universitas itu untuk masyarakat. Pasti akan diapresiasi. Nanti akibatnya apa? Semua orang pengen sekolah kuliah di situ. Tertarik untuk mengenyam pendidikan di situ. Itu jadi pilihan utama. Pokoknya gua mesti masuk di universitas itu. Itu kan menguntungkan sekali. Dan nanti kan pasti hasilnya di belakang. Ya kalau yang diterima 10.000, yang daftar 100.000 sama 500.000 ya pasti beda toh. Persaingannya ketat banget dong Pak. Iya, goalnya itu berapa banyak yang mendaftar, bukan berapa banyak yang diterima. Kenapa harus goalnya itu Pak? Ya, itu kan salah satu ya. Kalau satu perguruan tinggi 10.000 yang diterima, yang daftar 100.000. Kalau yang daftar 500.000, mahasiswa yang bisa masuk cuma yang IQ-nya luar biasa. Yang semangatnya luar biasa. Jadi alumninya nanti juga yang kualitas. Yang dia kualitas SDM-nya luar biasa. Dan itu nanti satu hari mereka akan menghasilkan lulusan terbaik yang bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi bahkan nanti presiden. Nah ya coba kalau presidennya alumninya orang-orang hebat, apa enggak menguntungkan? Apa itu bukan aset? Itu aset menurut saya. Aset yang tidak akan hilang terus, dia akan mensupport perguruan tinggi. Pak, visioner gitu ya Pak, nggak bisa kemudian dipetik memang di awal-awal ini, tapi itu jangka panjang. Nyari uang terus nanti bisa kaya raya dari situ. Pengusaha aja punya uang, usahanya kayak saya jamu di luar itu saya juga nggak bisa apa-apa. Nah itu saya mau nanya, pengalaman Bapak ada diversifikasi kan akhirnya Bapak punya punya usaha lain sebenarnya selain jualan jamu di Sido Muncul juga ada Tentrem ya kan Pak, ada juga usaha-usaha lain sekarang ada tenis dan lain-lain. Nah itu kalau Tentrem itu aset manajemen. Oke, aset manajemen. Jadi kita punya duit, kita mau buka apa, bingung. Kalau yang nggak hilang kan hotel, hotel ya. Terus yang kedua kita yang terkait. Jadi misalnya kita punya produk kayak saya pabrik jamu, saya punya apa? Pabrik pupuk untuk limbahnya kita olah. Kemudian kita punya pabrik pupuk, kemudian kita percetakan supaya percetakan kita sebagian. Jadi kita mundur, terus kita buat pabrik bahan baku. Ini sampai yang ini baju t-shirt yang dipakai ini percetakannya dari
Oh Bapak enggak, juga ini ada? bukan. Saya pakai ini di mana-mana supaya promosi daripada ini kan promosi nih gini. Iya. Ada tolak angin Tolak angin. di dalam kantong. Iya, ini promosi aja. Tapi kalau saya pakai ini, karyawan saya semua pakai. Oh gitu ya? Ya otomatis dong. Wah ini pemiliknya aja pakai. Oh ya kita pakai nggak malu. Yalah, pasti nggak enak lah Pak kalau Tapi kan Bapak biasanya dan lagi hemat ini 80.000. oh, murah ya. Murah. Wah, Hemat. salah satu orang terkaya di Indonesia masih 80.000 t-shirtnya ya kan. 80.000. Nah, Bapak punya masukan lain nggak gini? Kalau saya bilang tadi kan ini perguruan tinggi ini kan gudangnya orang-orang pinter Pak, ya kan? Gudangnya orang-orang pintar yang sekarang harus punya business minded untuk bisa punya pengelolaan keuangannya secara mandiri nih Pak. Yang sekarang saya bilang mereka punya banyak unit usaha yang akhirnya mungkin bisa belajar banyak sebenarnya. Makanya saya ketemu sama Pak Irwan, saya bilang nih pasti dapat insight banyak nih dari seorang pengusaha sukses untuk perguruan tinggi yang sekarang sudah harus atau sudah wajib untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Menurut Bapak apalagi yang bisa dilakukan sama perguruan tinggi negeri ini Pak supaya jangan sampai nambah buat dapat duit itu naikin biaya kuliah gitu. Enggak, mestinya biaya kuliah tuh belakangan aja. Oh gitu ya? Menurut saya mesti bangun yang bagus dulu. Mesti rapi, tamannya yang bersih, ya toh yang efisien. Itu kan sebenarnya hal sederhana ya Pak, tapi penting ya? Ya enggak sederhana ya. Itu kan masalahnya siapa sih orang yang mati-matian di tempat itu? Pemimpinnya yang harus mati-matian. Yang berkorban. Dia tahu misalnya efisiensi membangun. Kalau asrama ya asramanya yang bagus, bukan mahal, rapi, ya toh. Terus WC-nya harus bersih. Terus menentukan stakeholder pertamanya siapa, yang kedua siapa, goalnya apa. Bukan sekaligus yang penting dikasih duit terus kemudian dapat duit. Enggak, kalau kayak gitu sih semua orang bisa ngelakuin dan semua orang nggak bisa ngelakuin. Saya sebagai pengusaha juga nggak bisa. Di luar jamu saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya keahlian. Gimana saya mau usaha batu bara, saya nggak ngerti batu bara. Tentang usaha kelapa sawit, saya juga nggak ngerti caranya gimana. Itu bidang yang jauh di luar pengetahuan saya. Bidang saya adalah jamu. Kalau perguruan tinggi satu, bagaimana memanfaatkan aset, ya. Terus kalau bisa uangnya jangan hilang. Jangan hilang dalam arti? Jangan arti? hilang, masih ada wujudnya. Terus kedua, melakukan penelitian. Kalau penelitian, gagasannya apa yang paling penting? Applicable apa enggak di industri gitu ya? Iya. Itu Mbak kalau sesuatu yang bagus. Memang, mungkin nggak diambil sama industri kan Pak? Dikembangkan untuk jadi produk atau apa gitu kan? Pasti laku sekali. Misalnya bisa mengembangkan sesuatu gagasannya. Obat untuk kanker. Ya pasti nanti diserbu orang. Tapi perusahaan-perusahaan farmasi pasti mau ya Pak? Nggak usah farmasi, semua. Tapi kan kita tahu ya toh, untuk obat kanker itu aja di dunia kedokteran aja bingung semua. Ya semua sedang mencari jalan dan tidak gampang. Ya kalau dari seperti industri jamu, misalnya buat yang paling gampang nih ya waktu COVID, meneliti jamu bisa bunuh COVID. Nah itu kan aneh. Dulu kan ada empon-empon ya, sempet kan? Udah, bukan pon-pon itu cuma untuk kesehatan. Oh gitu. Misalnya jamu meneliti untuk obat COVID. Ya itu kan gagasannya aja menurut saya enggak masuk. Bagaimana virus bisa mati? Kita semua tahu nggak ada virus nggak bisa dibunuh. Tapi ada yang klaim obat untuk COVID, jamu untuk COVID. Nah itu kira-kira seperti itu. Makanya yang gagasannya, idenya yang benar, yang masuk akal, tapi rohnya ya dua itu. Ke Sido Muncul sendiri udah ada nggak perguruan tinggi negeri yang berusaha untuk bekerja sama, buka komunikasi dengan Sido Muncul untuk tadi mereka punya research, terus mereka mau kerjasama dengan Sido Muncul misalnya, kerjasama dengan Bapak misalnya? Enggak, saya tahu gini, kalau di obat-obat alam itu punya kemampuan yang terbatas. Gitu tapi ya kelebihannya juga tidak terbatas. Kelebihannya aman. Efek sampingnya? Iya, sangat minim kecil, ya? minim. Tapi kemampuannya juga. Jadi kalau kita meneliti obat-obat yang di dunia kedokteran aja orang bingung, menurut saya
lebih masuk akal kalau kita itu ahli di ini panas dalam, masuk angin, sama pegel linu. Nah, 3 itu. 3 itu yang kalau yang produknya sudah muncul yang ya? diperbolehkan cuma 3 itu. Oh gitu ya. Di industri jamu. Jadi kalau di uang untuk misalnya di apa PTNBH itu ya kalau saya ya itu. Kalau kayak gini jawabannya, emang Irwan Hidayat bersedia menjadi rektor dari salah satu perguruan tinggi nggak? Saya nggak mungkin karena saya nggak pernah ya kuliah aja saya berat sih, kuliah SMA aja lulusnya ya berat gitu karena kenapa ya saya juga nggak ngerti, padahal saya ya lumayan nggak bodoh-bodoh amat. Nggak bodoh-bodoh amat, tapi salah satu orang tapi terkaya berat di Indonesia. Tapi beneran Pak, kayaknya mungkin rektor-rektor atau sekarang siapapun ditugaskan oleh rektor, biasanya ada wakil rektor bidang kewirausahaan sekarang Pak, gara-gara ada PTNBH ini. Kayaknya harus banyak diskusi sama Pak Irwan. Tadi aja saya berapa menit kita diskusi, Bapak kasih ide banyak untuk penelitian-penelitian yang mungkin bisa dilanjutkan sama industri, akhirnya kemudian jadi lahirlah sebuah produk yang bisa kemudian digunakan oleh masyarakat. Ya kan Pak? Sama tadi ada ini insight dari Bapak, manajemen apa tadi Pak? Manajemen aset ya? Iya, jadi kalau saya di situ muncul, saya karena sudah berkali-kali usaha rugi terus saya gini aja, beli tanah, dibangun hotel kan enggak hilang. Ada ininya, ada wujudnya gitu. Yang penting itu semua dana negara ini kalau bisa jangan hilang. Karena jangan dianggap ya bahwa misalnya saya buat beli apartemen atau bangun gedung gitu, itu dianggap oh itu bukan kerja. Nah, konsep berpikirnya itu, bagaimana kita nentuin bahwa kerja itu seperti apa? Kamu kalau punya uang, dibeliin apartemennya beli 3M, dapat 6%, dikontrakin. Ya, itu kerja apa bukan? Kerja Pak, kan dapat penghasilan. Tapi kan enggak boleh. Iya. Kalau misalnya kayak uang-uang yang dana desa, ya misalnya dibeliin aja apartemen yang untungnya. Nah itu baru saya mau masuk nih ke dana desa itu Pak. Dana desa juga itu kan transfer dari dana pusat nih Pak, dikasih ke kepala-kepala desa atau perangkat-perangkat desa. Nah kebanyakan saat ini tuh Pak jadinya jalan. Ya itu sudah jadinya jalan. Badminton, lapangan tenis, lapangan badminton, tenis nggak ada ya, rata-rata nggak. Lapangan badminton atau renovasi kantor desa gitu. Ya itu ya penting, tapi kan dananya datang terus. Seharusnya ya mungkin tahun kedua ketiga atau mulai berubah, infrastrukturnya sudah ada. Kantornya sudah baik. Bisa 10 tahun ya toh, terus kemudian lapangan badmintonnya juga sudah ada. Terus apalagi irigasi. Jadi tahun ketiga duitnya buat apa? Jadi kayak harus nanya ke Irwan Hidayat nih kayaknya. Tak beliin apartemen. Jadi rubah aturannya. Beliin apartemen yang menguntungkan. Kan dia nggak usah ngelola. Coba kalau misalnya dana desa membangun apartemen, itu kan ada rundingan tentang desain. Nanti banyak duitnya keluar di permulaan saja sudah habis. Arsiteknya siapa? Ini nggak usah. Milih yang paling menguntungkan, yang paling diminatin, dibeli. Nah, bagaimana membelinya? Ya tiap misalnya dapat 2M. Apartemennya 3M, ya 2 desa aja. Udah beliin aja apartemen ini 3M. 3M. Tapi berarti bukan membangun dari nol ya? Loh, sudah ada. Nggak bisa, kalau membangun tuh butuh pemikiran, butuh rapat. High cost lah ya Pak ya? Bukan high cost, nggak bisa. Wong mereka itu bukan apartemen, bisanya itu cuma beli milik. Bukan developer ya? Iya, punya duit, ini duitnya masuk terus nih. Transfer dari pusat kan ke mereka. Ya kan? Kalau itu dibeliin apartemen itu kan juga membangun ekonomi. Jadi duitnya ndak hilang, nanti desa itu tahun ke-10 punya 5 apartemen, 2 desa. Berarti sangat memungkinkan menurut Pak Irwan, walaupun desanya ada di Kalimantan misalnya, bisa saja dia beli apartemen atau aset. Jangan beli di Kalimantan dong. Di daerah yang tidak menguntungkan. Ya kalau kamu orang Kalimantan, misalnya kamu di Semarang tidak ada orang asing, tidak ada yang nyewa. Ya kamu beli di Jakarta. Ya. Kalau perlu, ya jangan ke luar negeri deh ya, ke dalam negeri aja supaya duitnya itu diinvest di dalam negeri. Itu kan juga menggulirkan ekonomi. Berputar terus juga. Berputar. Kan, ya. Tapi asetnya tidak hilang. Kamu kan bilang yang pertama bangun jalan, yang tahun kedua bangun lapangan badminton. Duitnya habis. Masa setiap tahun perbaikin jalan kan iya, enggak kan? Enggak.
Nah, tahun ketiga beli apartemen. Ya sudah bilang tahu lah, kami nggak ngerti mau buat apa. Sewa aja, sewakan saja ada penghasilan setiap disewain. bulannya. Misalnya apartemen di Jakarta ini kan banyak. Atau beli kos-kosan yang sudah jadi. Itu bisa ya jadi ya insan dari Nggak Pak tahu Irwan lah ya. kalau aturannya saya nggak tahu. Ya, Saya tapi cuma ngomong dari kacamata kalau seorang saya gitu. pengusaha Irwan Hidayat Harus ada aturannya yang boleh. Kalau dia semua udah beres, dia boleh membeli aset. Asetnya juga nggak boleh ngelola sendiri. Jadi aset jadi. jangan buat dari nol gitu ya. Iya, Karena high risk. jangan. Misalnya beli tanah nanti dijual itu nggak boleh. Mending beli dari itu, kan itu akan menggerakkan ekonomi di kota. Karena tadi perspektifnya Pak Irwan adalah jangan sampai ada uang dari negara dikasih ke perangkat desa habis gitu, belanja habis aja udah nggak ada kemudian perputaran uang yang kemudian juga membuat perangkat Mereka desa misalnya buat restoran, menurut saya jangan. karena itu high risk juga. Bukan buat high risk, nggak gampang buat restoran. Restoran saya juga Iya Pak. banyak restoran yang bangkrut. Pak Irwan bisa bilang begitu karena punya Bima Resto. Ya tapi kan kalau udah tahun kedua, ketiga jalannya udah bagus, Semuanya irigasinya sudah udah, ya toh, udah ada mas. Ya menurut saya tahun keempat, kelima, keenam, ya beliin aja apartemen yang menguntungkan. Cuman beli nanti diserahin ke broker, udah tiap tahun nilainya ada. Misalnya beli 3,1 di 5M, dikontrakin 28M, bisa 2,28 juta, sorry. Ya. Jadi setahun dapat 330 juta. Asetnya masih, ya toh. Terus siapa yang lola? Diserahin aja sama broker. Banyak kok sekarang Pak, Iya. penyewaan gitu ya. Iya, banyak orang yang dipasrahin 5, 6. Itu menurut saya duitnya ndak hilang. Menurut Bapak perangkat-perangkat desa yang ngelola dana desa ini juga bakal seharusnya seperti tadi para dari perguruan tinggi yang mampu atau dibolehkan untuk kerjasama dengan pengusaha misalnya Pak, kan misalnya desa itu punya peternakan misalnya Pak, kan masing-masing desa pasti punya keunggulan kan, ada misalnya perkebunan atau apapun lah yang kemudian mereka bisa salurkan ke industri gitu. Iya, kalau kerjasama sama pengusaha itu kan termasuk yang kayak beli apartemen. Misalnya dia kerjasama dengan industri pakan ayam. Nah itu kan sering. Nah itu enggak apa-apa kalau itu. Itu termasuk usaha. Tapi industri pakan ayamnya kan cuma 10. Ininya desanya puluhan ribu. Ya kalau semua kerjasama sama 1-2 orang kan habis juga. Ya kayak saya jamu, saya juga bisa misalnya nampung. Ya, cuman kan terbatas. Terbatas juga gitu. Nah, di sisanya yang tidak terbatas itu bagaimana? Kan uangnya ada terus tiap tahun. Iya, ditransfer dari pusat ke daerah Pak itu. Dan itu dana jadi nggak nyari modal lah istilahnya. Iya, itu bisa membangun ekonomi kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya, Medan. Bisa. Banyak kok yang menguntungkan juga di ini. Maksudnya ya bukan cuman punya uang itu. Pokoknya yang di desa sendiri harus ada upaya untuk memberikan kemampuan masyarakat desa itu supaya bisa berbisnis dengan baik. Gitu. Tapi selebihnya kalau datang terus gimana? Karena datang terus itu dalam arti bahwa ya nunggu dikasih sama pemerintah pusat tiap tahun aja kan gitu dapat. Ya Pak. Iya betul Dan Pak. Kalau buka usaha belum tentu untung. Saya buka gitu usaha ya? berkali-kali rugi semua. Oh gitu ya? Iya. Jadi Bapak mau bilang bahwa nggak semua ya dengan hal yang Bapak miliki ya, Bapak punya modal pasti ya kan, modal kuat, pengalaman ada, feeling, network, ada juga gagalnya. Jadi risikonya juga ada. Banyak gagal, buka restoran nggak laku, buka peternakan pembibitan udang bangkrut, buka melihara udang ya bangkrut juga. Yang enggak bangkrut cuman itu. Apa? Manajemen aset manajemen itu. Wujudnya masih ada. Ada hotel ya, ada hotel. Ya kalau dananya kecil-kecil
ya jangan bangun hotel, beli aja apartemen yang sudah dikelola Yang orang. lebih murah ya, lebih murah. Berarti Bapak mau bilang gini, jadi cari unit usaha atau bidang usaha yang risikonya tuh rendah, yang nggak perlu usaha-usaha banget atau butuh pengetahuan yang luar biasa Iya, dari perangkat-perangkat desa ini, yang risikonya justru makin gede. Kalau rugi gimana dong? Uang negara rugi dong kalau kita salah Ya naruh daripada hilang kan uang. mending masih ada. Masih ada itu dalam bentuk wujud tadi, ada apartemen Iya. atau ada aset-aset yang dimiliki oleh desa itu ya. Atau menyekolahkan, memberikan Beasiswa. beasiswa kepada masyarakat desa. Oh, itu juga investasi terhadap SDM di desa Iya, itu ya, Pak? Iya. Ya itu menurut saya itu bagus. Investasi kepada apa? Pemuda-pemuda di desa. Karena biasanya kalau mereka punya pendidikan, Balik mereka lagi jadi ke sana. terbuka. Salah satu yang membuat mereka itu sukses besok adalah network. Iya Ya juga mereka sih. sekolah di kota, kenal sama si A, si B, si C. Networknya jadi luas. Kalau dia tinggal di situ, dia networknya kurang. Ketika punya network, maka terbukalah peluang-peluang yang mungkin bisa bawa dia, misalnya ada ketemu pengusaha saat kuliah di Jakarta, ketemu sama pengusaha Ya, ekspor impor misalnya ya Pak, dia punya ya, dia bisa komoditas. kerja di situ. Dia bisa nanti mengembangkan networknya itu sampai satu saat. Ya orang tuh kebanyakan ya sukses bukan karena pendidikannya baik. Salah satu adalah network. Tapi kalau mau punya network memang harus berpendidikan. Ya sih Pak, salah satunya. Salah satunya Salah berpendidikan. satunya, betul, Pak. Kecuali diwarisi orang tua networknya. Betul, Tapi betul. pendidikan itu membuat dia punya banyak network. Ini Irwan Hidayat yang bilang pendidikan itu penting, tapi Bapak sebenarnya nggak terlalu ini juga ya. Saya emang takdirnya enggak sekolah. Takdirnya nggak sekolah tapi bisa jadi orang kaya. Ya, kalau kaya itu kan ya beruntung aja lah kalau bisa kaya itu. Ini nanti ada yang debat lagi nih Pak kalau soal keberuntungan. Pengusaha-pengusaha muda tuh Pak ya, mereka bikin usaha, kalau istilah sekarang tuh flexing Pak. Bawa mobil mewah, punya private jet, jam tangan yang mungkin udah miliaran, padahal mungkin yang lebih kayak Irwan Hidayat gitu ya. Tapi itu Pak, jadi katanya itu jadi strategi marketing Pak. Bapak setuju nggak? Setuju.